adalah manusia yang paling istimewa dari semua makhluknya Allah. Bahkan sampai disebutkan ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nabi ini seakan-akan beliau lahir sesuai dengan kemauan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Mulai dari ujung rambutnya Rasulullah sampai ujung kakinya Rasulullah, semuanya Allah berikan yang terbaik dan yang teristimewa. Jasadnya Rasulullah ini tidak sama dengan jasad manusia biasa. Bahkan jasad Rasulullah itu tidak ada bayang-bayangnya. Jasadnya Rasulullah ini gak berbayang. Coba Anda bisa cari manusia mana yang tidak ada bayangannya. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah ciptakan tidak berbayang. Padahal manusia. Maka itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi yang punya kitab Maulid Simsul Jurar, beliau mengatakan basyarun lakal basyar. Ini manusia tapi nggak seperti manusia biasa. Dan benar, tatkala dibuktikan, saya pribadi melihat peninggalan-peninggalan sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa tempat waktu itu, baik di Malaysia ataupun yang terakhir waktu di Indonesia, ada sehelai rambut, beberapa helai rambutnya Rasulullah. Ini rambutnya Rasulullah, tatkala kita lihat, tatkala kita perhatikan betul, di belakang rambut Rasulullah itu dikasih kain atau kertas yang sangat putih, lalu dikasih lampu di atasnya. Ternyata rambut Rasulullah tidak mengeluarkan bayangan sama sekali. Tidak ada bayangan, sesuai dengan di kitab bahwasanya jasad Rasulullah tidak berbayang. Rambutnya beliau pun tidak berbayang, para hadirin. Darahnya beliau, ada darah manusia ini tatkala diambil, dikeluarkan dengan cara bekam atau hijamah bahasa Arabnya. Itu yang keluar adalah darah kotor. Dan Rasulullah melakukan bekam tadi. Ternyata di dalam jasad Rasulullah tidak ada darah kotor. Yang keluar adalah darah segar, para hadirin. Dan darah itu diabadikan oleh sahabat. Tatkala kita lihat sampai detik ini, darah Rasulullah masih berwarna merah merana, para hadirin. Kalau darahnya orang Anda biarkan begitu hitam, didi darah merah dibiarkan lama-lama menggumpal jadi hitam. Tapi kalau darah Rasulullah tidak berubah warna, seperti darah asli, merah. Dan itu mulai tahun di zaman Rasulullah sampai saat ini, darah bekas hijamah, bekas daripada bekam Rasulullah masih berwarna merah. Tidak ada perubahan seperti darah yang lainnya. Banyak lagi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bola matanya Rasulullah itu hitamnya sangat pekat sekali dan putihnya sangat bersih sekali. Sehingga tatkala Rasulullah itu melihat ke kanan atau ke kiri memainkan bola matanya, sahabat itu melihat seakan-akan bola yang berjalan ke kanan dan ke kiri, begitu indahnya. Hidungnya Rasulullah, mulutnya Rasulullah, tangannya Rasulullah, kalau mau kita ceritakan penuh sekali. Tapi saya ingin mengambilkan bagaimana yang kotor di kita itu baik di Rasulullah, apalagi yang baik di kita. Saya ingin mengisahkan sedikit bagaimana ludahnya Rasulullah. Coba kita cari apakah ada orang yang ludahnya semisal dengan ludah Rasulullah. Bisa kita buktikan bahwasanya ludah Rasulullah dawaun min kulli da'in, jadi obat untuk segala macam penyakit. Ludahnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar
kakinya digigit oleh kalajengking, diberikan tetesan ludah Rasulullah, maka di waktu itu, di saat itu kaki Sayyidina Abu Bakar sembuh total. Ada seorang wanita, yang wanita ini terkenal biasanya super cerewet. Wanita ini wanita yang gak baik, senengannya ngomong. Oleh karena itu wanita itu diukur dari lisannya, Pak Ibu. Kalau Anda mau tahu ini wanita baik atau bukan yang baik, maka silakan Anda lihat bagaimana lisannya wanita tersebut. Kalau mulutnya suka berbicara, pastikan dia adalah orang yang kurang baik. Walaupun ahli sholat, walaupun ahli dzikir, tapi kalau lisannya sering berbicara ke sana dan kemari, nukilal kalam min ghairi ilal ghair, mindah omongan dari satu ke yang lainnya, suka membicarakan kekurangan atau orang lain, maka pastikan wanita itu adalah wanita yang murah. Dan itu pernah ada di zaman Rasulullah. Tatkala wanita ini datang kepada Rasulullah, waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi makan bersama dengan para sahabat. Pada waktu Rasulullah dihidangkan makanan, Rasulullah mengambil sesuap nasi atau sesuap makanan yang di depan beliau, lalu beliau makan. Tengah-tengah beliau makan, ada seorang wanita yang kurang baik itu tadi datang menghampiri Rasulullah di depan para sahabat sambil mengatakan, wahai Rasulullah, yang saya tahu Anda ini katanya adalah orang yang dermawan dan loman. Maka Rasulullah bertanya kepada wanita itu, apa yang kau mau dari aku? Wanita ini mengatakan, kalau memang engkau adalah orang yang dermawan dan loman, maka aku minta semua makanan yang ada di depan engkau. Sahabat kaget, bukan diminta sedikit tapi diminta semua. Tapi bagaimana Rasulullah menenangkan sahabat, biar saja, kalau memang dia mau saya kasih. Baik, ambil aja semuanya. Diambil semuanya oleh wanita ini. Bukan hanya itu, wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah, jangan engkau sisakan makanan yang di lisanmu, makanan yang saat ini ada di dalam mulutmu. Kalau memang engkau benar-benar baik dan dermawan, keluarkan, saya minta itu makanan, coba keluarkan dari mulutmu. Maka sahabat menegur, ini gak sopan. Tapi lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Kamu mau makanan yang sudah bercampur dengan ludahku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita ini mengatakan, saya mau. Biarkan itu untuk saya. Biarkan itu untuk saya. Maka dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan itu dikeluarkan, diberikan kepada wanita tersebut, makanan yang bercampur dengan ludah Rasulullah. Anda tahu ini wanita hobinya ngerasani orang. Ini hobinya suka fitnah. Ini hobinya suka membicarakan orang lain, kasar. Wanita ini tadi. Begitu dapat makanan yang bercampur dengan ludah Rasulullah, ini dibawa dan dimakan oleh wanita tersebut. Begitu dimakan, apa yang terjadi? Besoknya wanita ini tidak keluar rumah sama sekali. Orang-orang sekitar kampung bingung, dengaran, tumben gak keluar rumah. Dia 2 hari tidak keluar rumah, 3 hari gak keluar rumah. Yuk kita sambangi aja, mungkin sakit ini orang. Begitu dilihat di rumahnya, ternyata terdengar suara rintihan menangis. Maka orang-orang yang mau berkunjung tidak berani, karena lagi menangis, pulang lagi. Besoknya dilihat lagi, rintihan menangis, kembali lagi. Hari ketiga rintihan itu tidak ada lagi. Maka orang-orang memberanikan untuk mengetok pintu, tidak dibuka. Maka terpaksa pintu itu didorong karena kecurigaan, takut sakit atau apa. Begitu pintu itu didorong dibuka, ternyata didapati si wanita ini dalam keadaan memakai mukena, di atas sajadah, sujud dan meninggal kepada Allah. Tatkala dilihat jenazahnya, ternyata masih ada air yang menetes dari kedua mata wanita tersebut. Barokahnya makan yang bercampur dengan ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya tidak baik berubah menjadi baik.
Ini ludahnya Rasulullah, banyak sekali kisahnya. Yang kedua, keringat Rasulullah. Wa arquhu atyabu minal miski. Keringatnya Rasulullah lebih harum dari minyak wangi mesik. Sehingga tatkala Rasulullah tidur, ada tetesan keringat diambil oleh para sahabat. Keringat ini dibawa ke tempat orang penjual minyak wangi, dikelilingkan. Tidak ada yang lebih harum daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Dikatakan di dalam Ad-Dibai, Rasulullah itu kalau berjalan di satu kampung, maka orang kampung tahu kalau di sini tadi baru dilewati oleh Rasulullah. Apa yang mereka membuat tahu? Karena setiap jalan yang telah dilewati Rasulullah ada tinggal bau harum. Dan itu dikatakan kadang sampai 3 atau 7 hari. Tempat duduk yang pernah diduduki oleh Rasulullah, tempat duduk itu akan meninggalkan bau harum 3 sampai 7 hari. Keringat Rasulullah sangat istimewa, apalagi yang lain-lainnya, ma'asyiral hadirin. Oleh karena itu, Rasulullah ini adalah orang yang luar biasa sekali. Memang makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Pak Bu, kalau kita ingin merayakan peringatan maulidnya Rasulullah, berkorban untuk Rasulullah, berjuang untuk Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah telah banyak berjuang dan berkorban untuk kita. Mau tahu bagaimana Rasulullah waktu itu disediakan oleh Allah Ta'ala mimbar-mimbar dari cahaya, yang mimbar itu akan dinaiki oleh setiap para nabi-nabinya Allah untuk menghantarkan ke dalam surganya Allah. Tapi ingat, mimbar ini tidak bisa berjalan sebelum Rasulullah naik mimbar dan masuk surga terlebih dahulu, karena surga tidak dapat dimasuki kecuali Rasulullah pertama kali yang memasukinya. Nabi-nabi yang lain sudah naik mimbar, ternyata kok belum berangkat menuju surga. Mereka saling bertanya-tanya, apa yang menyebabkan ini berhenti? Ternyata di situ dilihat Rasulullah belum naik ke mimbar. Di manakah Rasulullah saat itu? Ternyata Rasulullah lagi mengadukan pengajuan kepada Allah, menghadap kepada Allah di Arsy. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Waktunya masuk surga, Rasulullah sujud. Maka Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Muhammad, angkat kepala kamu dari sujud kamu. Apa yang kamu minta saya beri. Siapa yang kamu mau tolong, saya persilahkan untuk kamu tolong. Maka Rasulullah mengatakan, wallahi la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, demi Allah, saya tidak akan bahagia kalau saya masuk surga ternyata ada umatku yang masih ada di dalam neraka. Pertanyaannya, siapakah umatnya Rasulullah yang dimaksud? Saya dan Anda semuanya ini. Saya dan Anda ini, kalau ada yang nanti masuk di dalam nerakanya Allah, itu membuat susah hatinya Rasulullah. Kita ini dieman sama Rasulullah, kita ini diarep-arep sama Rasulullah, kita ini ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Itu pengorbanan beliau, itu bentuk kasih sayang beliau. Apakah Anda cukup dikasih uang 1 juta lalu Anda mengatakan, wah orang ini sayang dengan saya? Apakah Anda mau dikasih rumah lalu Anda mengatakan, wah berarti dia sudah baik dengan saya? Baik mana dengan orang yang memintakan Anda di hadapan Allah agar Anda masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah yang diminta adalah surga untuk kita semuanya. Pengorbanan Rasulullah. Rasulullah tatkala mau wafat, apa yang beliau ucapkan di dalam lisan beliau? Bukan beliau mengatakan sakit, bukan beliau mengatakan anakku, bukan beliau mengatakan keluargaku, bukan beliau mengatakan hartaku, tapi yang beliau katakan umatku, ummati, ummati, ummati. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, siapakah umatnya Rasulullah? Saya dan Anda ini.
ini umatnya Rasulullah. Jadi jangan salah. Rasulullah itu begitu rindu kepada kita, cuma kita saja yang teledor. Rasulullah itu begitu perhatian kepada kita, kita saja yang gak perhatian kepada Rasulullah. Maka itu dalam momen acara peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ayolah, ayo Pak Ibu, kita sadar kembali, ayo kita perjuangkan Rasulullah. Ayo kita hidupkan Rasulullah. Ayo kita semangat untuk Rasulullah. Karena apa pengorbanan kita? Apa perjuangan kita untuk Rasulullah? Mohon maaf, yang kalau uang kita keluarkan untuk peringatan Maulid Nabi, itu kadang-kadang kita masih berat. Kita sholawat kepada Rasulullah, hati kita pun kadang-kadang gak ingat Rasulullah. Mau contoh, orang-orang dulu, guru-guru kita ini, kalau sudah mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau sudah itu dibacakan, mereka gak ada yang ingat rumahnya mereka. Kalau sudah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, mereka gak ingat posisinya mereka. Yang mereka ingat adalah Rasulullah. Kalau sudah ada ya Nabi salam alaika, dulu itu tidak jarang mereka meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah. Tapi sekarang ya Nabi salam alaika, kita buat guyon kadang-kadang. Kita baca sholawat, gak tertumbuh di dalam hati kita rindu kepada Rasulullah. Loh, kalau kita sudah tidak rindu kepada Rasulullah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, yang kita takutkan Rasulullah gak rindu kepada kita, Pak. Saya kasih contoh yang ringan aja untuk biar tidak terlalu panjang. Orang satu dengan satunya itu kalau sudah ada kerentakan hati, dia akan terasa. Contoh, si A dengan si B, dia baik-baik saja hubungannya. Ternyata ada urusan pekerjaan, si A kurang setuju dengan si B. Tapi si A ini gak berani ngomong, hanya dibatin aja. Tak cocok kalau B ngomong ini. Kerentak hati itu, walaupun gak diomongkan si B, itu akan terasa. Si B itu akan terasa, aku kok gak enak kalau ketemu wong iki ya. Itu berarti ada kontak batin. Ada kontak batin. Begitu juga kalau kita ini sudah tidak merasa rindu dengan Rasulullah, yang dikhawatirkan kita sudah tidak dikontak batin oleh Rasulullah. Loh, kalau kita sudah tidak ada kontak batin dengan Rasulullah, terus mau kemana nanti kita? Apa modal kita untuk menghadap kepada Allah? Satu sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Ditanya oleh Rasulullah, masta'datta laha, apa yang kamu persiapkan jika datang hari kiamat? Maka Rasul orang ini menjawab, masta'dattu bi kathratis shalah wala siyam. Ya Rasulullah, saya enggak punya banyak persiapan. Salat saya enggak seberapa, zikir saya enggak seberapa, tapi saya punya persiapan cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahbab, asalkan cintamu benar-benar kepadaku, maka kamu akan bisa nanti di akhirat di surga bersama dengan aku. Loh, ayo tumbuhkan rasa mahabbah kita, ayo tumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Oleh karena itu, perbanyak salawat salam kepada Rasulullah SAW. Sudahlah hadirin, jangan terlalu banyak kita menoleh di dunia ini. Akhir dari pesan saya ini, tausiah singkat ini, jangan kita terlalu banyak menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang nggak perlu kita lihat, nggak usah kita lihat. Yang nggak perlu kita dengar, nggak perlu kita dengarkan. Kenapa?
semuanya akan mengganggu kadar keimanan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sekarang ini kalau kita ngikutin berita, isinya tukaran, Pak. Isinya tukaran terus. Isinya saling memfitnah. Dan kadang-kadang yang difitnah, yang dibicarakan kelas-kelas para ulama, para kiai, para habaib. Bukan Anda. Terus sopo kok nanti ngomong ulama ini mana? Siapa kita mau mengkritik ulama-ulama itu? Siapa kita ini? Akhirnya kita nggak sibuk dengan ibadah kita nggak sibuk dengan urusan ibadah kita, sibuk buat status kritik. Statusnya isinya kritikan sekarang. Pasang tulisan di WhatsApp isinya cacian. Pasang tulisan di Facebook hinaan. Media sosial untuk jadi ajang maksiat kita kepada Allah. Loh, lebih baik pakai HP jadul aja kalau begitu. Terima telepon, SMS selesai daripada pakai HP yang maju, bukan untuk taat kepada Allah, bukan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, malah untuk kita menjauhkan diri dari Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah, Anda punya HP bagus, semakin bisa mengikuti pengajian dari walaupun Anda di rumah. Buatlah kata-kata yang indah dalam status Anda. Pasang nasihat-nasihat yang mulia. Mungkin orang lain akan membaca dan tersentuh hatinya. Niatkan yang baik, begitu. Malah dipasang foto buka aurat, malah dikasih kalimat-kalimat yang gak jelas. Ya Allah, semakin maju bukan semakin dekat kepada Allah, semakin maju semakin jauh dari Allah dan Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu saya himbau, saya ingatkan, jangan Anda ikuti terlalu dalam kabar-kabar yang tidak penting, karena akan menjauhkan kita dari Allah dan Rasulullah. Dan yang terakhir, yang lagi viral, kasih yang lagi viral, Prancis, presidennya membuat tidak melarang karikatur, film penghinaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Denmark pernah begitu, berhenti. Sekarang Prancis, silakan melanjutkan pembuatan film, karena itu adalah hak asasi manusia. Tidak ada apa-apa, perbedaan diperbolehkan. Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad di model-model seperti itu. Jawaban dari saya singkat saja, Nabi Muhammad tidak akan pernah turun derajatnya apapun yang Anda lakukan. Apapun yang Anda lakukan, Nabi Muhammad tidak akan pernah turun derajatnya. Yang jadi masalah kita, rinto gak kita dengan kejadian ini? Itu aja. Kalau Nabi Muhammad dihina terus kita tenang, kita diam saja, pengorbananmu ini apa? Saya cinta kepada Nabi, tapi Nabi dihina, Anda diam saja. Terus bagaimana? Kita demo, kita perang. Anda minimal aja, buang aja tuh produk-produknya mereka. Kalau produknya mereka tidak ada yang membeli, hancur dah mereka sudah. Orang-orang kafir itu hancur sudah mereka. Orang-orang Islam kita ini kadang-kadang lebih asik dengan produknya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Mohon maaf ya, mohon maaf. Di kampung ini ada orang jualan rajangan, kalau bahasa sini kan, rajangan, dodol gedok, dodol gula. Sampai belani numpak sepeda motor tuku nang ado, kaca 500 ripis. Lek tuku nang tonggo 1.500, lek tuku nang kono luwih murah 100 ripis, kadang 500 ripis. Kita berikan kepada orang non muslim. 500 atau 1.000 rupiah tadi itu, kalau Anda belanjakan di toko sesama orang Islam, uangnya masuk kepada orang Islam. Islam ketemu Islam, nolong jenenge Pak. Ya kalau terpaut 50.000, terpaut 1.000 rupiah itu ribut. Larang 50.000. Ibu murah kono 500 Pak. Pada duit sampai 500 ripis, lek lugur sampai nggak bingung. 500 ripis lek hilang sampai nggak bingung. Tapi lek tuku nang tonggone luwih larang 500 ripis
sewu kok rai. Padahal itu saudara kita itu. Padahal itu tetangga kita itu. Padahal itu sesama orang Islam. Maka inilah kelemahan kita. Putaran ekonomi kita bukan diberikan kepada sesama orang-orang kita, tapi putaran ekonomi kita lempar ke orang lain. Contoh, produk air minum aja. Apa sih sampai ada ngombe aqua? Wis tak sebut lek-lekan aja, produknya salah satu adalah aqua sionis. Kenapa sih sampai kalau nggak beli aqua apa? Bisa kejam. Kalau kita nggak beli air minum merek aqua kenapa? Apa bisa kaku badan kita? Apa kalau minum